Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agnes Claudia dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kedatangan pasukan Sekutu dan Belanda menimbulkan perlawanan rakyat Indonesia yang dilakukan dengan cara perjuangan senjata dan diplomasi. Perjuangan senjata terdiri dari pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran di Medan Area, Bandung Lautan Api, Palagan Ambarawa, dan pertempuran 10 November di Surabaya. Sedangkan perjuangan diplomasi terdiri dari perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Royen, konferensi Inter-Indonesia, dan konferensi Meja Bundar. Di sini saya akan menjelaskan satu tentang perjuangan senjata dan juga satu tentang perjuangan diplomasi. Pada tanggal 9 November 1945, pasukan Sekutu memasuki kota Medan yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Teddy Kelly yang diikuti dengan pasukan Nica yang telah dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Puncak peristiwa ini terjadinya insiden di Jalan Bali Medan pada tanggal 13 Oktober 1945. Insiden ini berawal dari seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak bendera merah putih yang dipakai oleh salah seorang yang ditemuinya. Akibat dari kejadian tersebut, hotel diserang dan dirusak oleh para pemuda. Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak Sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Pihak Inggris dan Nica melakukan aksi pembersihan terhadap unsur-unsur Republik Indonesia yang berada di kota Medan. Perlawanan terus memuncak pada bulan April 1946. Tentara Inggris mulai berusaha mendesak pemerintah RI keluar dari kota Medan, dan Inggris berhasil menguasai kota Medan dengan pindahnya gubernur, Mankas divisi TKR, dan juga wali kota RI ke Pematang Siantar. Pada tanggal 10 Agustus 1946, di Tebing Tinggi diadakan suatu pertemuan antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertemuan memutuskan dibentuknya suatu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Medan Area yang dibagi atas 4 sektor dan bermarkas di Sudimengerti. Dan di bawah komando inilah mereka meneruskan perjuangan di Medan Area. Kemudian perjuangan diplomasi tentang perundingan Linggarjati. Perundingan diadakan di Indonesia tepat di Linggarjati. Pelaksanaan sidangnya berlangsung pada tanggal 10 sampai 15 November 1946. Perundingan Linggarjati diikuti oleh 3 delegasi. Yang pertama, Indonesia diwakili oleh Sultan Syair. Yang kedua, Belanda diwakili oleh Wins Cameron. Yang ketiga, Inggris diwakili oleh Lord Kirlon. Perjanjian Linggarjati ditandatangani tanggal 25 Maret 1947 di Istana Merdeka, Jakarta. Hasil perundingan Linggarjati tersebut adalah: 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan juga Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Indonesia paling lambat 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang keempat, bentuk RIS, Indonesia harus bergabung dengan Persemakmuran Indonesia Belanda. Perjanjian Linggarjati juga memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya adalah citra Indonesia di mata dunia semakin kuat dengan adanya pengakuan dari Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Sedangkan dampak negatifnya adalah wilayah Indonesia semakin sempit. Tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan penyerangan kembali ke Sumatera dan Jawa.
Tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB meminta kedua belah pihak menghentikan peperangan, sehingga tanggal 4 Agustus 1947 dilakukannya gencatan senjata atau yang dinamakan dengan perhentian tembak-menembak. Sekian penjelasan saya tentang perjuangan pertahanan kemerdekaan Indonesia, yaitu perjuangan senjata dan diplomasi. Terima kasih.